penyebabnya dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan munculnya dari kita bisa bersyukur. Sebetulnya secara materi itu sedikit atau banyak tergantung kita menerimanya. Kalau kita kurang bersyukur pasti ya akan sedikit, banyak pun pasti akan bersyukur. Dimengerti gak? Jadi dasarnya itu bisa bersyukur enggak gitu. Kalau seorang istri dikasih nafkah sehari cuma 100.000 terus bisa bersyukur, ya pasti akan harmonis rumah tangganya. Tapi kalau satu hari dikasih 200 tidak bersyukur, ya pasti bersyukur. Itu artinya sejauh mana kita bisa mensyukuri nafkah kita yang diberikan oleh suami. Kebanyakan wanita itu atau istri itu masih banyak yang kurang bisa bersyukur. Kita kurang puasa, kurang. Coba bisa dicek di pengadilan agama. Dari sekian banyak yang mengajukan perceraian, itu kebanyakannya bukan cerai talak. Kalau cerai talak itu suami yang mengajukan. Kalau bukan cerai, istri yang mengajukan. Penyebabnya mayoritas dari faktor ekonomi, tapi ada juga seperti yang KDRT, rasa, terus ada juga suaminya sering berkata kasar atau suka main judi, suka suka berbohong, suka meninggalkan ibadah, atau juga bisa dari penyakit. Suaminya punya penyakit tidak sanggup bergerak gitu kan, jadi alasan. Soalnya tidak cukup istri itu dinafkahi secara lahir, berarti secara batin juga kan biologis itu perlu. Kalau suaminya sakit begitu ya pasti. Terus lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana peran ekonomi dalam mempengaruhi keputusan perceraian? Peran ekonomi dalam Perceraian. Keputusan perceraian. Ya, seharusnya ekonomi seseorang yang sudah menikah itu diusahakan sudah mapan supaya tidak minimalisir terjadinya perceraian. Kalau ekonominya mapan, ya secara logika kan pasti tercukupi kebutuhannya ya, baik kebutuhan istri, anak, dan yang lainnya, pasti akan berjaga di dalam rumah ini. Apa dampak pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga terhadap perceraian? Dampaknya ya tentu kalau terus-menerus akan terjadi perceraian, dan itu nggak enak. Pertengkaran terus dalam rumah tangga, pasti ada pertengkaran yang namanya juga rumah tangga, orang lain sama orang lain disatukan ya, cuman bermodalkan cinta, tapi kan cinta bisa hilang. Kalau cinta sudah hilang terus tapi masih abadi pernikahannya, itu akan diganti dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang gak ada batas. Kalau cinta seperti salah as, sayang pasti Bagaimana perselingkuhan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga? ada perselingkuhan kan? Bagaimana perselingkuhan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
perselingkuhan itu jelas dapat mempengaruhi. Kan salah satu tujuan pernikahan itu ingin menciptakan keluarga yang sawawa ya, sawawa itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, menciptakan sakinah mawaddah warahmah ini tentu saja oleh semua orang yang menikah itu, seperti tadi dikatakan oleh Panjang, menyatukan dua orang yang berbeda ini untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian salah satunya berselingkuh, tentu saja dari dua orang ini kalau dalam film itu cinta segitiga ya. Nah, jadi segitiga kan ini saling bisa jadi selimpan. mencintai, menyayangi, kemudian ada pelakor yang istilahnya karena pihak ketiga yang mengganggu ini akan keharmonisan ini akan terganggu jelas ya. Jelas. Apa peran kekerasan dalam rumah tangga KDRT dalam perceraian? Ini kalau dalam ini sudah talak kalau ada sebatas dalam sudah talak Poin tidak ketiga. tidak boleh melakukan kekerasan, sudah jatuh talak kan. Kalau itu talak dalam sumpah pernikahan itu dibacakan oleh pihak pengantin laki-laki, apabila 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi kemudian melakukan kekerasan Seorang anak karena komunikasi dan Mana? bagaimana kurangnya komunikasi efektif dapat menyebabkan perceraian? Jelas nih, salah satu faktor dari kebutuhan seutuhnya rumah tangga bisa itu dengan komunikasi yang lancar yang baik. Kalau komunikasinya kurang lancar, kurang baik, tentunya akan timbul rumah tangga. Contohnya ada sesuatu hal yang seharusnya bisa disalahkan, dicari solusinya karena komunikasinya kurang jalan, jadi tidak bisa terpecahkan. Bahkan hal-hal yang kecil pun bisa jadi salah paham dan bisa jadi masalah kalau kurang lancar dalam komunikasinya. Baik itu sikap dari seorang istrinya atau sikap dari seorang suaminya harus bisa saling saling memberikan sikap yang baik dalam komunikasi, saling merespon saling memahami apa kemauan istri dan suami. Kalau sudah saling memahami akan timbul komunikasi yang baik. Apa dampak pengaruh media sosial terhadap rumah tangga? Kalau sekarang sangat signifikan ya. sangat berpengaruh sekali. Media sosial bisa mencari jodoh, bisa dapat istri, bisa kehilangan istri. Makanya dalam segala sesuatu pun kita harus hati-hati ya, harus bisa memanfaatkan media sosial itu sebaik-baiknya. Banyak perceraian juga ditentukan oleh media sosial. Salah satunya ini pengalaman saya ketika ini dari sekolah ini bercurhat. Saya sendiri mendapatkan jodoh itu di teman-teman sekolah dari setelah melalui chat. Ini kan awalnya dari reuni, kemudian saling chat di nomor. Ada juga teman yang seangkatan itu yang bercerai dengan suaminya gara-gara itu. Mendapatkan yang baru. Belum mendapatkan yang baru dari Facebook curhat-curhat. Ini kan ini hati-hati ya. Kalau curhat-curhat bisa bahaya juga. Syukur-syukur kalau menemukan pilihan yang tepat. Bagaimana kalau ada yang berniat tidak baik kalau kita
tadinya awalnya apa manis manis di chat manis di tulisan, kemudian ketika di dunia nyata ternyata jauh dari ekspektasi seperti itu. Ini banyak terjadi perceraian gara-gara pengaruh dari media sosial. Ya. Bagaimana perbedaan usia dan latar belakang dapat mempengaruhi perceraian? Usia kan secara regulasi di dalam pernikahan itu usia ideal menikah itu memang diperhitungkan, ada batasannya minimal paling bawah itu usia nikah itu laki-laki dan perempuan sama sekarang berapa? Tahu nggak? 24. 19 tahun. Sekarang berapa tahun? 17. Ya dulu ya kalau pengen nikah kan tahan aja dulu. Iya, nanti. Saya dulu sekolah, kalau bisa lah sampai kuliah. Jadi batas paling rendah usia nikah itu sekarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu 19 tahun calon suami dan calon istri. Kalau dulu mah 16 tahun calon istri, sekarang mah disamakan 19 tahun. Di bawah 19 tahun belum bisa secara negara seorang menikah. Ya. Kalau idealnya dari 21 udah ideal 21 dulu sampai 25. Lewat 30 perawatan itu mah terlalu tua. Gitu. Jadi idealnya 21, batas paling rendahnya 19 tahun. Kalau mau maksa nikah di bawah 19 tahun itu bisa, cuma prosesnya dipercepat. Harus mengajukan dulu izin ke pengadilan agama yang dinamakan dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu untuk seseorang yang mau menikah usianya di bawah 19 tahun. Kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, pernikahannya belum bisa dilangsungkan. Ya. Terus dampaknya kalau usianya dari 19 ke sana, apalagi kalau udah ideal 21, itu pola pikirnya akan berbeda, akan lebih dewasa. Setidaknya umur juga mempengaruhi, ya. Jadi ya diusahakan nanti nenek semua kalau nikah ya di atas 19 tahun, kalau bisa 21, ya. Oke. Kemudian tadi tentang apa keharmonisan ya, mempengaruhi keharmonisan dengan keluarga. Terus saya menambahkan mungkin maksud di sana perbedaan usia atau ini perbedaan usia pernikahan. Iya, perbedaan. Mungkin menambahkan ya, kalau misalkan seorang suaminya di usia 60 tahun misalnya, tapi istrinya 20 tahun, nah seperti itu mungkin. Nah, itu kan sangat mempengaruhi. Ya, karena asal kawin ke bapak bedanya, ya terlalu jauh lah. Jelas mempengaruhi kan perbedaan usia. Jadi diupayakan kalau memang tujuannya menjaga keharmonisan, jangan terlalu jauh usia. Apalagi berhubungan dengan kesuburan kan, salah satu tujuan pernikahan itu kan ingin memperoleh keturunannya. Kami kawin ke aki-aki makanya kasihan nanti keturunannya. Jadi udah umur 20 tahun bukan istilahnya mungkin seperti itu, rata-rata kasihan ya. Udah habis usianya. Salah satunya seperti itu efek negatifnya. Jadi lebih baikkan usianya yang terlalu jauh. Pengaruhnya pada kesuburan juga, pada keharmonisan juga. Oke, lanjutkan. Apa peran sang giliran aku bagi-bagi harus itu panggilan tentara itu. Nah, pengaruh mertua memang ada faktor yang mempengaruhi campur tangan mertua. Biasanya kan umumnya gitu kan, mertua itu pasti membela anaknya. Misalkan pasangan pernikahan ini tinggal di mertua, misalkan ibu dari suaminya, ini akan ada sedikit pengaruh itu campur tangan terhadap keluarga kita misalnya, seperti itu. Jadi
kalau istilah orang tua di rumah mending keneh cicing di imah reyot di saung bukut tapi duaan daripada minggu jeung toha seperti itu. Karangok. Kalau ragok ini pasti ada pengaruhnya terhadap keharmonisan. Kemudian apabila ada percobaan itu malah lebih rudak itu namun ditambahan tuh mitoha begitu pengalaman jadi curhat kan saya nanti dari Bagaimana stres dan tekanan hidup dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga? Stres ya stres juga sangat berpengaruh, makanya jadi diperhatikan seorang yang pasangan suami istri itu harus bisa mengimbangi lah ya, ketika seorang suami capek bekerja bantu pulang atau istri ya tidak menutup kemungkinan ada istrinya kan banyak ya sekarang di era emansipasi dan globalisasi malah istrinya yang bekerja suaminya yang di mana ketika salah satunya stres pulang kerja atau banyak masalah maka si pasangannya itu harus bisa mengimbangi, harus bisa ngubaran lah, bisa ngalemu, bisa ngadu benah hatena supaya tadinya capek itu ada obat di rumah itu ada obat yaitu istrinya. Lamun suamina dari pekerjaan stres curhat di imah terus malahan ditambahan rudat ya can masak can biasa itu begitu maka malah makin pusing ya. Jadi masing-masing harus bisa menjadi pelipur lara bagi pasangan masing-masing.